Mari kita mulai duduk iktikaf kita pagi hari ini dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat tasyakkur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nikmat yang sudah kita rasakan pagi hari ini dengan kita mensyukurinya, Allah akan memberikan janji selanjutnya memberimpahkan berbagai kenikmatan kepada Bapak Ibu. Nikmat-nikmat yang kita tidak pernah hitung, enggak pernah bisa kita rasa juga. Itu juga nikmat yang luar biasa. Mari kita buka dengan majlis yang nomor 2 dengan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Ini cek matikah? Oh. Saya salah bawa kitab nih Bapak Ibu. Bayangan saya ini di sini tadi ada surat Al-Maidah, ternyata ini juz nomor 1. Sementara temanya adalah benar-benarkah bersuci kita. Yang nomor 1 bicara berwudu itu Bapak Ibu, ayatnya dalam Al-Quran dijelaskan rinci. Rinci itu lebih rinci daripada sholatnya, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Nah, ini saya pengen baca tafsir paragraf demi paragraf Bapak Ibu. Yang nomor 1, ayat ini memerintahkan kepada Bapak Ibu sebagai hamba yang beriman untuk ketika hendak mendirikan sholat maka basuhlah wajahnya Bapak Ibu. Ini kan ngomongin wudu Bapak Ibu. Jadi sabab nuzulnya ini ayat adalah berkenaan dengan salah satu peristiwanya istri Nabi yang bernama Aisyah, yang pada waktu itu beliau dapat giliran mendampingi Nabi berperang, lalu emasnya jatuh di tengah jalan. Akhirnya disyariatkanlah tayamum di dalam ayat ini. Kenapa begitu? Karena kepencet ya. Terus karena wudhu ini lebih rinci daripada sholat, maka membicarakan wudhu jauh lebih penting, jauh lebih wajib daripada sholat itu sendiri. Karena dalam kaidah usul fikih disebutkan ma la yutimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau ada pekerjaan, ada ibadah yang tanpa pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan karena kewajibannya, maka sarananya itu juga jadi wajib. Nah, kaidah inilah yang kemudian menjadikan berwudu itu sebagai kewajiban, walaupun ayatnya tidak pakai faradha, wajaba dan lain-lain begitu. Lah, bagaimana caranya berwudu yang baik, yang benar menurut aturan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ini kalau kita baca rentetan kitab fikih Bapak Ibu, rentetan kitab fikih, kan di situ disebutnya ada sunnah-sunnah wudu. Sebelum kita masuk ke dalam tema besarnya, tema pokoknya, ada sunnah wudu. Nomor 1, Nabi kita Muhammad SAW disuruh mencuci tangan kita. Yang sekarang sering dibicarakan itu, mencuci kedua tangan kita. Nah, yang paling penting itu cara mencucinya sebenarnya. Mencuci itu kalau di situ dirinci, nomor situ disuruh tahlil al-asabi. Tahlil itu kalau kata orang Jawa sih menyela-nyela jari-jari Bapak Ibu. Seperti ini, itu namanya mencela. Menyela bukan mencela, menyela-nyela, ini tahlil al-asabi. Kan banyak orang yang cuci tangan asal dicuci aja Bapak Ibu. Pokoknya 2 jam nyuci, teman nggak pernah bener gitu. Jadi kalau yang santri sih biasanya biasa ya, karena diajarkan dari kecil ya tahlil ya seperti ini gitu. Nah, ternyata belakangan yang nyuci yang seperti ini itu Bapak Ibu menjadi terapi luar biasa ternyata belakangan. Kan ada tuh beberapa YouTube yang ngomongin wah terapi urat sederhana kan seperti ini ya, tahlil al-asabi. Termasuk nanti tahlil jari-jari yang di kaki waktu nyuci kaki kan termasuk tahlil juga itu. Artinya pakai gigi apa ini? Ini gigi apa? Kelingking gitu. Kenapa kok harus pakai ini gitu? Kenapa Nabi tidak nyuruh pakai jempol? Karena kelingking sama jempol beda jauh, Pak. Kan menangan kelingking daripada jempol kan, walaupun dia gede. Jadi kalau tahlilnya pakai ini ya nggak bisa masuk Bapak Ibu. Qadarullahnya itu
Maaf ya kalau orang sudah umurnya ada yang di atas 80 gitu kan ada yang jempolnya kadang-kadang nyambung jadi satu numpang di sebelahnya tuh. Anda tahu yang itu ya? Coba Bapak Ibu bayangin aja itu kalau sunnahnya pakai jempol ya pasti ribet itu Bapak Ibu. Makanya pakai ini Bapak Ibu yang bisa masuk ke ruang-ruang kesian. Jadi yang nomor satu sunnahnya kalau mau berwudu yang hebat Bapak Ibu disuruh ghuslul yad. Ada lagi batasannya nomor 2 ilal kau'ain sampai 2 pergelangan. Jadi sudah ada tahlil, nyucinya sampai pergelangan. Nyuci saja dikasih tahu dari dulu. Kemudian kalau sunnah yang nomor 2 di dalam nyuci tangan ini kalau Bapak Ibu pakai cincin, nah ini pakai cincin. Akik, tahu akik? Nah itu, pakai akik itu dia juga disunahkan untuk yuharrikuha. Untuk digerak-gerakkan. Tujuannya untuk apa? Biar airnya itu sampai ke bawah tempat si akik itu. Ya kalau ngomongin akik yang paling rapat ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan banyak cincinnya toh. Dan biasanya cincinnya sampai apa itu? Kulitnya naik ke atas sehingga cincin itu kayaknya rapat sekali. Itu kalau nggak diharik, nggak akan digerak-gerakkan, maka air tidak masuk ke dalamnya. Sehingga bisa menyebabkan wudu itu tidak sah karena tidak basah. Gitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sebaiknya kalau mau berwudu semua akiknya dicopot aja dulu. Jadi kalau ada orang berwudu akiknya dimasukin ke kantong krompiang gitu karena ada 6 beberapa gitu ya, itu bahwa dia udah ngerti sunnah gitu. Habis itu dipakai lagi gitu. Bapak Ibu pernah baca sejarahnya akiknya Nabi Sulaiman ya? Nabi Sulaiman itulah sebenarnya yang mengajarkan pertama kali kenapa kalau mau masuk ke toilet akiknya nggak boleh dibawa. Nah bencananya pada saat Nabi Sulaiman ke toilet, iblis itu lihat akik hebatnya Nabi Sulaiman itu dipakai sama iblis, wajahnya berubah seperti Nabi Sulaiman dalam hitungan detik itu Bapak Ibu. Jadi setelah iblisnya pakai cincinnya Nabi Sulaiman, dia seperti Nabi Sulaiman, suaranya seperti Nabi Sulaiman, wajahnya seperti Nabi Sulaiman, dia ngomong sama banyak orang bahwa Sulaiman ngajarin kita sihir begini. Dalam hitungan detik itu, Pak. Akhirnya Nabi Sulaiman palsu sama Nabi Sulaiman asli beradu di situ. Yang namanya Nabi Sulaiman itu punya cincin. Cincinnya itu luar biasa. Nah, ternyata yang pakai kan lagi iblis pada waktu itu. Sampai Nabi Sulaiman meninggal dunia. Nah selama si iblis pakai cincin itu, maka dia nulislah sihir itu, ditaruhlah di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Ini tafsir yang ada di surat Al-Baqarah tentang wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Itu urusan cincin Bapak, urusan akik. Jadi kalau ada kiai, ada ajengan, ustadz belum pakai cincin mungkin belum terlalu sah lah Bapak ya. Hanya akik itu penting sebenarnya. Nah, cuman kalau Bapak Ibu baca ini Tuhfatul Ahfadiyah syarahnya Imam Tirmidzi itu masalah cincin ini kan sebenarnya sudah diklarifikasi panjang lebar oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad pakai cincin, bahwa Nabi Muhammad pernah menggunakan cincin, cuman ronde terakhirnya itu Nabi cincinnya itu nggak dipakai gitu. Tapi awal-awalnya memang Nabi pakai cincin. Yang paling menarik adalah cincin Nabi untuk nembus proposal ke Romawi Persia itu Bapak Ibu. Jadi beliau bikin stempel yang stempelnya itu tulisannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang menyarankan Salman itu stempel jadi cincin. Karena kalau nggak jadi cincin berbahaya sekali. Bisa dipalsukan orang kan gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang karena Indonesia ini kan sering suka malsu-malsu kan ada tuh pusat pemalsuan stempel dan ijazah. Ada yang di Matraman. Katanya, saya juga nggak tahu itu benar apa enggak. Benar nggak Pak? Bapak kok mandok ya tahu aja. Katanya sih di Matraman. Kalau di sini ya banyak, mungkin di Bekasi cari aja. Jadi kalau mau bikin apa aja itu jadi gitu loh. Ijazah jadi, stempel jadi. Sebegitu mudahnya itu, padahal itu urusan penting. Udah, setelah nyuci tangan, kemudian ada sunnah sebelum rukun dikerjakan, Bapak Ibu disuruh madmadah. Madmadah itu artinya adalah berkumur-kumur. Ini ada sunnahnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca Subulus Salam ya. Habis ini saya sarankan baca Subulus Salam. Karena di Subulus Salam itu ada penjelasan rinci tentang cara berkumur gitu. Nomor 1, memasukkan air ke mulut. Terus yang nomor 2, summa yaduruha. Setelah masuk airnya, terus airnya diputer-puter. Putar-putar Bapak Ibu tahu. Kalau orang Jawa itu biasanya bunyinya semua wok 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 wok, kira-kira begitulah. Jadi kalau ada orang wudu kok sepi, mesti salah.
Wis ngono gampang kok Bapak Ibu. Kok wudu kok ora ono suarane? Salah wis ngono. Nah, namanya air diputar pasti ada suaranya. Benar enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu coba ngomongin dari dulu sunnah. Kenapa kok ini di yaduruha? Itu tujuannya untuk liyutahhir fammuhu, untuk mensucikan mulutnya tanpa gosok gigi. Coba segini banyak siapa yang dokter gigi? Saya mau ngadu data sama dokter gigi yang saya punya lah, yang diajak ngomong hadis sudah semangat gitu. Ada dokter gigi? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada berarti Bapak Ibu harus terima informasi dari dokter spesialis gigi yang pernah saya tanya. Umat Islam, kata beliau ini, kata dokter spesialis gigi, sebenarnya umat Islam itu tidak perlu gosok gigi. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Kalau dia cara berkumurnya satu hari minimal 5 kali itu dikerjakan dengan benar. Sayangnya kan Bapak Ibu kalau disuruh berkumur itu susah. Kalau habis makan itu bukannya berkumur, malahan makan hidangan penutup, agar, tambah lengket aja tuh penyakit kotoran Bapak Ibu. Ya toh. Nah, coba Bapak Ibu berkumurnya yang benar itu. Kalau berkumurnya benar, nggak usah gosok gigi. Nggak tahu saya orang Mekah itu sampai hari ini gosok gigi apa enggak, saya nggak tahu ya. Tapi mereka kan pakai siwak Bapak Ibu. Nggak pakai pasta gigi. Wong ini sudah ada Ciptaden, ada pokoknya den itulah dari dulu. Yang sakit gigi tambah banyak ya Pak Ibu. Oh, berarti ada masalah dong, gitu loh Pak Ibu. Mungkin cara berkumurnya tidak benar. Itu Pak Ibu ya. Jadi ada 3, memasukkan air dulu ke mulut. Emang ada yang salah Ustaz? Masukkan, ada orang wudu masukin airnya itu gini. Ada nggak begitu? Ada. Terutama ibu-ibu yang mau kondangan itu. Hari dia mau kondangan wis tak wudunya wis enggak karuan wis. Kalau airnya dimasukin ke dalam lipstiknya yang 1 juta luntur. Akhirnya dia pura-pura saja. Masa ngelus-ngelus bibir. Masukin air ke mulut Bapak Ibu. Masuk dulu airnya. Kalau dipakai keran ya begini, dimasukkan dulu ke mulutnya kan gitu. Terus diputar-putar pasti bunyi. Ada lagi yang nomor 3, bahasa Arabnya adalah setelah diputar-putar itu summan tasir, kemudian disemprotkan. Namanya aja disemprotkan Bapak Ibu. Bukan dilepehkan, tapi disemprotkan. Summan tasir, kemudian disemprotkan. Kalau disemprotkan bunyi apa enggak? Bunyi Bapak Ibu. Enggak mungkin enggak bunyi. Buah. Emang begitu. Maka Bapak Ibu yang karena DKM pembina sudah pergi ke Mekah semua, Mbok ya tolong kalau pergi ke Mekah Madinah itu kita sekolah sama lingkungan di sana. Apa yang perlu disekolahi? Misalnya tempat wudhu yang ada di Mekah Madinah, tempatnya jauh dari bangunan utama masjid, itu poinnya. Yang nomor 2, ada tempat duduknya, wudhunya ya, karena itu akan mempermudah orang untuk berwudu sempurna dengan berduduk itu. Karena beliau SAW, Bapak Ibu dulu kalau sekarang baca riwayat Nabi berwudu pakai ciduk kan berarti Nabi minimal pakai jongkok tuh Bapak Ibu. Nggak mungkin beliau berdiri. Akhirnya adalah sunnah sambil duduk gitu. Ya alhamdulillah ini masjid sudah ada tempat wudu sambil duduk. Hanya pertanyaannya begini, Bapak Ibu kalau tinggal di komplek ini, sepengetahuan saya itu kalau wudu rata-rata kebanyakan dari rumah. Apakah rumahnya Bapak Ibu ada tempat duduknya? Nah, itu aja pertanyaannya. Jawabannya ya nanti dijawab sendiri-sendiri. Kalau belum jangan sampai nanti kecewa bahwa ini ada undang-undang disuruh duduk tapi kita tidak pernah duduk misalnya. Ternyata yang ada tempat duduknya di masjid. Sementara ada hadis yang lain, man tatahhara bi baitihi, siapa yang berwudu dari rumahnya, summa tajih ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, kan wudunya berarti dari rumah. Maka tolong rumahnya Bapak Ibu yang dibikin seperti masjid. Ada tempat wudunya terpisah dari kamar mandi, itu bagian dari sunnah Bapak Ibu. Artinya Mekah Madinah tidak pernah mencampur aduk antara kamar mandi sama tempat wudu, selalu terpisah dengan sekat yang berbeda. Gitu. Nah, makanya Nabi menyatakan orang yang pergi ke Mekah, ke Madinah, alim au yu'allim kana kal jihad fi sabilillah. Kalau Bapak Ibu pergi umroh, pergi haji ke sana itu
mengajarkan ilmu atau mencari ilmu itu sama dengan pergi berjihad di jalan Allah. Saya lebih setuju kalau Bapak Ibu ke sana itu nuntut ilmu masalah lingkungan sosial, lingkungan sekitar masjid aja. Ya tempat wudhu lah, orang cara perginya lah, gitu-gitu ya. Itu perlu dipelajari lalu kita bawa ke galaksi gitu. Sudah? Kalau berkumurnya sudah seperti ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu menurut data syariah bersucinya benar. Sunnah yang nomor 3, setelah madmadah ada lagi istinsak. Istinsak itu memasukkan air ke hidung. Nah ini lebih sulit nih Bapak Ibu. Saya beberapa kali ngaji, jamaah sudah terima kasih karena sudah menikmati. Memasukkan, jadi idkhalul ma alal anfi, memasukkan air ke hidung. Bapak Ibu ini kalau sudah pengalaman di swab antigen ya atau PCR itu kan sentralnya ada di hidung itu Bapak Ibu. Mariono ini semenjak pandemi sampai sekarang sudah tes itu tahu ya 8 kali apa 10 kali ya, saya lupa itu. Disogokin mulu hidung saya itu Bapak Ibu. Ya tapi alhamdulillah dari sekian banyak tes itu saya belum pernah positif Bapak Ibu. Maka kemarin terakhir saya ikut vaksin di UI karena dosen Bapak Ibu. 2 kali sudah selesai. Ya yang saya nggak setuju setelah vaksin itu dokternya bilang gini, Pak, kalau sudah divaksin 2 kali bukan berarti Bapak sudah kebal dengan COVID-19. Bapak harus tetap pakai prokes. Saya tanya balik dong, oh buat apa divaksin kalau nggak kebal, saya bilang. Ya ini kan ikhtiar Pak katanya. Takutnya nanti mentang-mentang sudah vaksin Bapak hidup seenaknya sendiri gitu ya. Oh begitu katanya. Jadi semuanya tidak ada yang apa nih Bapak Ibu, tidak ada yang pasti lah ya. Saya nyebutnya tidak ada yang pasti. Bapak sudah divaksin 2 kali atau hari mau kena mah kena aja. Benar tahu Bapak Ibu? Kalau saya sih tadinya mau divaksin 2 kali karena 2 minggu sebelumnya saya habis ketemu sama jemaah Haji Plus di travel kami. Yang kami punya kuota yang sudah lunas jamaah Haji Plus itu 250 jamaah harusnya. Dan Kementerian Agama ngedarin edaran bahwa semua petugas haji dan jamaah Haji Plus tahun ini kalau diperbolehkan, bunyi edarannya dia harus sudah divaksin 2 kali. Jadi kalau belum divaksin 2 kali tidak mungkin dia bisa terbang. Cuman Bapak Ibu harus tahu juga, ini surat edaran dibuat oleh negara Indonesia, belum dapat tanda tangan Kementerian Hajinya Saudi Arabia bahwa Indonesia itu boleh apa tidak boleh pergi. Wah beritanya kan sudah ramai nih, kuota 30%, dari mana Bapak Ibu? Lah travel kami itu kan salah satu komisarisnya kan jadi sekretaris utamanya Himpuh. Jadi beritanya kalau bahasa kita beritanya nomor 1 lah Bapak Ibu, urusan Saudi Arabia ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah vaksin 2 kali jangan kecewa. Ternyata setelah saya selesai vaksin 2 kali, kira-kira 2 minggu yang lalu Bapak Ibu, kan ada berita itu dari kumparan.com apa-apalah ya, kata Pak Menteri Agama bahwa vaksin Sinovac itu belum diakui, belum diverifikasi oleh WHO, sehingga tidak bisa digunakan untuk pergi haji. Lemes aku Bapak Ibu, wes. Padahal tadinya saya itu sudah didaulat untuk membimbing Haji Plus tahun ini, tapi setelah saya vaksin tiba-tiba ada edaran seperti itu. Wallahu a'lam. Akhirnya saya sampai hari ini sudah nggak terlalu mikirin haji yang bentar lagi mau dikerjakan. Kalau jadi berangkat ya syukur, nggak jadi berangkat ya ini mungkin takdir yang terbaik. Begitu Pak Ibu ya. Yang belum pergi haji banyak-banyak di rumah dulu lah Bapak Ibu, jangan pergi, takutnya nanti meninggal dunia sebelum pergi haji. Mendingan nahan diri dulu, sabar gitu ya sambil nuntut ilmunya gitu, mungkin lebih baik. Karena beberapa jemaah bertanya itu, kalau pandemi gini kita tetap pergi haji atau menunda. Saya bilang kalau memang diperbolehkan dan Anda dipanggil dapat kuota, maksud saya, pergilah, karena kewajiban. Nah haji nggak boleh ditunda-tunda Pak. Sekali kita menunda, emang siapa yang bisa menjamin kondisinya tahun depan lebih baik hari ini? Enggak ada. Maksud saya kalau belum pernah pergi haji, tahun ini nanti diizinkan, artinya Bapak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan pergi, pakai bismillah yang banyak lah, mungkin begitu ya. Tapi kalau yang sudah pernah pergi hanya untuk mengulang hajinya yang kurang optimal, lebih baik ditunda dulu.
Alasannya karena kewajibannya sudah ditunaikan, urusan menyempurnakan belakangan bolehlah, gitu ya Bapak ya. Sudah. Terus kalau sama nih Bapak Ibu, setelah memasukkan air ke hidung, maka di situ juga ada kata-kata summan tasir. Kemudian air yang masuk itu disemprotkan juga. Jadi kalau tempat wudhu depan Bapak Ibu ini kok sepi, itu mesti wudhunya salah, wes ngono tok, gampang. Namanya disemprotkan pasti bunyi dong. Hang 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 kan gitu Bapak Ibu. Ya, kalau wudhunya sepi, oh berarti sunahnya belum dikerjakan. Udah begitu aja. Sudah? Selesai sunnah ini ada ghuslul yad, ada istinsak, ada madmadah. Kalau baca bismillah sudah biasa Bapak Ibu ya. Tadi dari awal waktu nyuci baca bismillah itu sudah biasa. Maka Bapak Ibu akan masuk ke pokok kajiannya, rukun wudunya, yaitu niat. Niat itu Bapak Ibu kalau dalam bahasa Arab adalah qasdu syai'in muqtarinatan bi fi'lih. Jadi sengaja mau melakukan sesuatu dan dibarengi dengan rukun yang pertama. Nah, rukun pertama dalam wudu sesuai dengan ayat ini adalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Membasuh. Kalau membasuh itu ya wajib basah semua. Kapan Bapak Ibu akan mengutarakan niatnya, pakai qasdan niatnya itu pada waktu air itu sampai di wajahnya Bapak Ibu. Jadi baca niatnya atau qasdun niatnya itu tidak pada waktu nyuci tangan. Jadi kalau ada orang waktu nyuci tangan itu kok dia sudah bilang nawaitu kada wa kada misalnya, atau malah diem aja nggak ngapa-ngapain, ya tidak sah wudunya. Jadi niat ini disepakati oleh semua ulama bahwa niat itu adalah rukun min arkanil ibadah. Jadi termasuk rukun ibadah adalah niat itu sendiri. Nah, tinggal yang diperdebatkan adalah apakah niat itu di dalam lesan atau di dalam hati. Kan itu yang banyak diperdebatkan. Yang disepakati mahalluha fil qalb. Itu disepakati. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Adapun talaffuznya, mengucapkannya, maka itu kalau bahasanya Imam Nawawi fikih-fikih Syafi'iyah disebutnya adalah sebagai sunnah. Jadi Bapak Ibu nawaitu kada, usolli kada, labbaik Allahumma hajan, itu semua adalah lafaz. Yang kalau Bapak Ibu dulu pergi haji umrah mestinya melafalkan itu, karena Nabi waktu niat haji umrah dikencangkan kan Bapak Ibu. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala, labbaik Allahumma hajan wa ahramtu. Nabi kan dulu niatnya dikencangkan seperti itu waktu haji. Nah itu adalah lafdun niyah, bukan niatnya Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu baca nawaitu usolli labbaik itu cuman mulutnya saja, tidak dibarengi dengan qasdunya, maka tidak sah niat itu. Nah, kalau niatnya tidak sah, maka rentetan rukun yang lainnya juga ngikut berimbas tidak sah. Saking pentingnya ini niat, Nabi SAW menyatakan apa? Innamal a'malu binniyah. Semua amal Bapak Ibu itu berpusat kepada niatnya. Jadi ngomongin hati, ngolah hati kita Bapak Ibu. Jadi kalau saya dulu waktu mondok ngajinya Sapinah gitu Bapak Ibu ya, Sapinatun aja itu Bapak Ibu, kan sudah diajarin caranya niat bagaimana gitu. Ya kita dilatih sama ustadz-ustadz itu. Jadi kalau kita bilang usolli kada mulut kita, maka hati kita menerjemahkannya. Saya sholat duhur 4 rakaat ngadep ke kiblat, jadi makmum, wajib mergo Gusti Allah, kira-kira begitu. Itu lafaz ada di dalam hati saya. Walaupun lesan saya kemudian kalau mengucapkan usolli fardhu dhuhri bla 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 bla, tapi yang penting hatinya menerjemahkan. Itu niat Bapak Ibu. Nah, saya khawatir sekali belakangan itu ada orang yang tidak mau melafalkan niat. Jangan-jangan niatnya nggak pernah disampaikan dalam hatinya, asal lempeng aja gitu Pak Ibu. Ya sholat ngadep ke kiblat nggak usah pakai niat gitu. Waduh bahaya sekali tuh Pak Ibu. Ya wudu yang penting wudu nggak usah pakai niat. Lah gimana kok nggak pakai niat gitu? Padahal niat itu adalah rukun daripada ibadah itu sendiri gitu. Sudah.
Karena ini urusan perdebatan, biasanya saya kalau dalam manasik bilang begini, Bapak Ibu udah mau sampai ke Mekah, nggak usah ribut urusan niat. Yang mau dipakai usolli, yang mau pakai nawaitu, yang mau pakai labbaik, mau dilafalkan apa tidak, itu urusan perdebatan. Bapak Ibu boleh iya, boleh tidak. Tapi yang penting konsentrasi kepada hatinya Bapak Ibu. Karena niat itu urusannya hati antara Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sehingga kita harus berlatih Bapak Ibu, berlatih bagaimana caranya ketika berwudu itu niat wudunya, karena dia lirafil hadasil asghar itu Bapak Ibu, wajib itu Bapak Ibu, wajib karena Allah itu harus hadir dalam hati kita, perlu dilatih. Jadi kalau dalam bahasanya muhadzabnya Imam Nawawi itu disebut apa? Bahwa melafalkan kalimat itu untuk mengajarkan hati kita, itu penting kan Bapak Ibu. Ya kalau belajarnya sudah lulus, akhirnya tidak perlu dibaca Bapak Ibu, kan itu maunya Imam Nawawi. Artinya kalau Bapak Ibu dari kecil dulu sudah hatinya berlatih gitu ya untuk usolli, untuk nawaitu, dan dia sudah familiar, sudah biasa gitu, ya Imam Nawawi ngasih rekomendasi kalau sudah bisa hatinya langsung connecting dengan niat itu, ya sudah, nggak dibaca nggak apa-apa gitu, nggak ditalafut nggak apa-apa, nggak usah usolli, nggak usah nawaitu, oke gitu loh. Lah kan orang akhirnya boleh berubah Bapak Ibu, boleh berubah. Yang penting jangan maksain orang kudu sama dengan kita. Yang pakai usolli masuk neraka, waduh ini yang berat Bapak Ibu. Yang pakai nawaitu masuk neraka. Terus yang masuk surga siapa? Yang nggak pakai apa-apa, kepalamu bayangkan gitu kalau terus saya. Masa yang nggak pakai apa-apa? Kok nggak pakai apa-apa gimana sih? Pokoknya yang nggak pakai usolli masuk surga. Waduh. Ya akhirnya saya berani bikin kapleng yang nggak pakai usolli yang bikin masuk neraka, karena dia yang pertama kali nyodorin ya. Atau kita semuanya masuk neraka? Kan gitu akhirnya tuh. Yang pakai usolli ke neraka, yang nggak pakai juga ke neraka. Berarti yang nggak pakai usolli yang itu yang masuk surga, kan gitu tuh. Jangan, yang pakai usolli ke surga, yang pakai usolli juga ke surga. Yang nawaitu ke surga, yang nggak pakai nawaitu juga ke surga. Kenapa sama-sama ke surga? Karena kaplingnya sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Hanya beda-beda apa ini ya? Beda cara mengerjakan saja, tapi judul besarnya sama. Sama-sama mengerjakan wudu. Kan itu judul besarnya Pak Ibu. Karena yang wudu pasti orang beriman. Yang enggak berwudu dong yang diomongin, gitu maunya saya Pak Ibu. Akhirnya jadi indah Islam kalau udah begitu. Ya. Semoga tidak terlalu meruncing perdebatannya Bapak Ibu. Terus sesuai dengan ayat ini, wajah Bapak Ibu. Bapak Ibu, wajah itu yang mana sih Bapak Ibu? Mana Bapak Ibu? Ini kalau Bapak Ibu membaca kitab-kitab fikih itu, yang namanya wajah itu mimana bitis sa'ri, mulai dari cukulnya rambut ini Bapak Ibu. Ini namanya batas wajah atasnya sampai dagunya Bapak Ibu, inilah wajah. Bapak pegang dagunya, nanti kita akan konsentrasi ke wudunya Bapak Ibu, sah apa tidak wudunya Bapak Ibu. Inilah dagunya Bapak Ibu, ini batas panjang wajahnya Bapak Ibu. Mana bitis sa'ri, lihat dagu ini, dagu yang paling bawah. Jadi kalau ada istri yang pakai jilbab, sholatnya Bapak Ibu maaf ya, sholatnya itu dagunya kelihatan, saya pastikan sholat istrinya Bapak itu tidak sah. Karena ini wajah saja yang tidak aurat kan kata Nabi, illal wajha wa qadamaiha. Sementara istrinya kita sholat mukenanya ada di sini, misalnya ya, atau pakai jilbab ada di sini juga, kan berarti dagunya kelihatan. Ini di sini tuh kelihatan semua, ini kulit ini kan aurat semua nih Bapak. Dia sholat dengan santainya gitu, itu hati-hatinya. Makanya kenapa dalam fikih-fikih disebutnya apa? Wajah itu didefinisikan mulai dari tempat tukulnya rambut ini sampai dagu kita, ini adalah batas panjang wajah. Batas lebarnya wajah Bapak Ibu adalah ini, bainal uzunaini kau'ain, jadi antara dua uci-uci. Kalau orang Jawa bilang uci-uci itu ini loh Bapak Ibu. Lah Bapak Ibu waktu membasuh wajah itu, kan ayatnya berbunyi faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Maka ada aturannya, membasuh itu dari atas ke bawah. Perhatikan cara membasuhnya Bapak Ibu, pergerakan tangannya Bapak Ibu, itu aturannya seperti itu. Ustadz, emang ada orang basuh wajah salah? Banyak. Airnya dipantulkan, itu namanya bukan faksilu Bapak Ibu. Siapa yang kalau wudu dipantulkan airnya?
Anak-anak kecil. Samping kanan kirinya basah semua gitu ya. Ternyata ada juga orang tua masih begitu wudunya. Wah, bahaya ini kata saya. Kalau sudah sepuh-sepuh jangan begitu. Ya karena sudah sepuh ya faksilu ya basuhlah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau wudu di Mekah Madinah kenapa ngantrinya lama? Apalagi yang wudu orang India, Pakistani gitu ya. Lama sekali karena dia menikmati tadi Bapak Ibu. Jenggotnya panjang. Wih, itu dulu Bapak Ibu. Makanya 3 kali sunahnya. Waduh, tambah lama itu. Gitu kan. Belum nanti ngambil sisir dulu. Iya toh? Di tempat wudu gini dulu. Wah. Ya Bapak Ibu marah apa? Wong itu sunnah. Akhirnya dia sabar nunggu kan. Wudu paling cepat itu di kita. Di Indonesia itu kalau wudu tuh jarang yang lama lah Bapak Ibu. Wabut gitu. Ada juga yang basuhnya salah, asal dibasuh. Sampai mana bitis sa'rinya tidak kesentuh. Kan bahaya sekali yang seperti itu. Maka ini butuh dijelaskan. Itu Bapak Ibu, sini sampai sininya inilah batas wajahnya Bapak Ibu. Nah, jadi wajah ini Bapak Ibu disuruh dibasuh semuanya. Tidak boleh tidak. Dah? Kemudian yang nomor 3, rukunnya adalah wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tangan kalian sampai siku marafiq. Pertanyaannya, siku itu yang mana? Siku itu ya kalau diperlihatkan inilah sikunya Bapak Ibu. Yang dimunculkan pertanyaannya adalah kalau membasuh tangannya ini lebih dari siku bid'ah apa enggak ya? Itu pertanyaan fikih itu Bapak Ibu. Kalau ayatnya tekstualnya kan wajib sampai siku. Ya tahu Bapak Ibu. Bagaimana kalau lebih? Bid'ah apa enggak? Toh sekarang banyak orang berwudu pasti lebih dari siku. Ah, itu masalahnya Bapak Ibu. Ini yang saya baca Bapak Ibu ya. Imam Nawawi beliau itu yang berani menyatakan begini, wa in zada biqalilin fala ba'sa bihi. Kalau Bapak Ibu dari siku itu lebih sedikit, maka tidak apa-apa. Lebih sedikit, karena kurang dari siku tidak sah, lebih sedikit nggak apa-apa. Jangan kalau lebih banyak masuk neraka, jangan Bapak Ibu. Lebih sedikit itu nggak apa-apa. Nah, tinggal kita bermain di angka subjektifnya. Lebih sedikit itu berapa ya Bapak Ibu ya? 1 cm, 2 cm, 3 cm, atau banyak senti, kira-kira gitu ya. Kalau ukurannya tangan ini adalah 60 cm, maka kalau 3 cm sampai 5 cm itu sedikit. Karena 60 kan Bapak Ibu, nggak ada 0% misalnya, berarti sedikit. Tapi kan ada orang yang berwudu, maaf, wudunya itu nggak karuan. Wudu di keran gitu, wah sampai sini, sampai kemana-mana. Itu namanya lebih banyak. Karena sikunya sini, masa lebih sampai sini gitu. Kurang puas sampai sini juga. Itu mau mandi atau mau wudu sampean? Tolong dibedakan dong, wudu sama mandi kan gitu dah. Kalau tadi mah menjalan nyebur aja ke kolam, beres lah ya. Berarti kalau sampai sini Bapak Ibu lebih banyak. Artinya Imam Nawawi beliau ingin bilang kalau lebihnya banyak berarti bisa makruh tahrim, bisa jadi menyebabkan tidak sah karena berlebih-lebihan airnya. Gitu. Ah, tetapi kalau mau tekstual harus sampai marafiq, wah ini lebih sulit Bapak Ibu. Gimana ya caranya sampai pas? Akhirnya kan harus disentuh. Pakai tangan kita Bapak Ibu, disentuh. Begitu loh Pak. Sampai marafiqnya ini disentuh. Itu aja. Lah problemnya kan kalau orang maaf banget kalau orang udah sepuh-sepuh tuh kalau wudunya sambil berdiri Bapak Ibu. Ini kan butuh waktu lama Bapak Ibu ya. Dia mau membasuh kedua tangannya gimana Bapak Ibu? Akhirnya karena jongkok ya sakit, akhirnya ngene tok. Kira-kira sikunya basah enggak Bapak Ibu? Mau enggak mau tidak basah. Mau enggak mau enggak akan kena itu air. Karena kalau dipaksain gini, wah, nyungsuk ke bawah, Pak. Makanya sambil duduk. Tak iya tahu, Pak. Sambil duduk lah, Pak. Karena kalau wudu sambil duduk tuh apa ya? Enak, Pak. Kalau saya sih nyebutnya enak.
Bapak nyaman boleh, saya enak tenang. Gitu ya. Nah ini namanya mirfaqaini. Sudah ya, kedua tangan kita itu. Lah kalau Bapak Ibu apa itu namanya? Bapak Ibu taruh ini tangan ke keran, itu namanya bukan membasuh. Karena membasuh itu adalah menjalankan tangan Bapak Ibu. Maka kalau dipraktekin di situ, Bapak Ibu, orang berwudu sambil duduk tuh begini. Nanti sama dengan tayamum kan juga begitu, Bapak Ibu ya. Begitu. Jadi pas di siku itu. Kalau kerannya di atas, ininya di bawah kan pasti begini. Airnya ngalir kecil kalau di sana lah ya. Seperti ini. Nah, kalau di kita karena kerannya mungkin bukan di atas ya, di bawahnya kan. Akhirnya kan tangan yang digerakkan tah. Kerannya ke bawah ya kita ngikut ke bawah kan gitu. Ayatnya yang harus Bapak Ibu baca, jadi membasuh tangan artinya harus dijalankan kedua tangannya Bapak Ibu sampai di siku tadi itu Bapak Ibu. Lalu ada bahasa lain setelah ada dua kalimat. Setelah faksilu wujuh wa aidi ada wamsah, usaplah. Biru usikum dengan sebagian kepala kalian. Ini mengusap Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu pernah ngasih contoh cara mengusap kepala itu ada 4. Bapak Ibu nanti tolong dipilih yang mana dikerjakan. Yang nomor 1, Nabi Muhammad itu pernah mengusap kepalanya itu setelah ada air barunya. Beliau usap itu Bapak Ibu. Yamurru ila qafahu, dia jalankan sampai tungkuknya. Sumayarji ila qadamahu, dia kembali lagi ke depan. 1 itu. Yang nomor 2, beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti 4 mazhab mengambil salah satu di antara 4 ini ya Bu. Satu-satu itu. Bapak Ibu tinggal pilih saja Pak. Yang nomor 2, Nabi Muhammad juga pernah mengusap kepalanya itu adalah fauqa imamatihi. Jadi seperti ini tapi cuma sampai wastir ra'si, sampai di atas kepalanya saja, separuh. Terus ada lagi yang nomor 3, Nabi Muhammad itu juga pernah mengusap kepalanya itu pakai bahasa di atas imamahnya. Jadi kalau Nabi pakai peci, Nabi ngusapnya seperti ini. Itu juga pernah dilakukan oleh Nabi. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengusap rambut kepalanya dengan sebagian kepala, depannya saja. Dan 4-4-nya boleh Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu kalau kepalanya dimasukin ke bak, itu aja. Gitu? Bapak Ibu, cara 4 ini nanti yang paling menentukan Bapak Ibu kalau mau pergi haji umroh boleh talfik itu, Bapak Ibu disuruh ngikutin cara wudunya Imam Malik bin Anas dulu. Malik bin Anas atau Imam Abu Hanifah, yang mereka menyarankan kalau berwudu itu urusan ngusap kepalanya tadi boleh dari atasnya doang, itu Imam Malik. Abu Hanifah itu yang penuh tadi, itu yang harus dipakai dulu karena itu mempengaruhi nanti cara membatalkan wudu. Kalau Bapak Ibu mau talfik, sentuhan dengan laki-laki perempuan waktu tawaf itu kan maunya Bapak Ibu tidak batal. Ya toh? Kalau maunya tidak batal, ngusap kepalanya yang harus dibedakan. Nah, itu butuh penjelasan rinci. Kalau Imam Syafi'i kan batal Bapak Ibu. Sentuhan dengan ajnabiyah bi ghairi khail, tanpa ada tutupnya kan membatalkan wudu itu. Jadi pada saat tawaf Bapak Ibu sentuhan dengan wanita lain, maka batal wudu kita. Nah, berarti kalau Bapak Ibu cara wudunya ngikut Imam Syafi'i, ya kan sebagian ulamanya Syafi'iyah itu kan kalau wudu ya seperti ini Bapak Ibu. Sebagian besar. Gitu. Padahal kalau kita baca Kifatul Ahyar macam-macam, Imam Syafi'i juga sebenarnya menyuruh seperti ini Bapak Ibu. Ini kan hadis riwayat Muslim ya Bapak Ibu ya. Begini itu. Cuman kalau wudu semuanya begini katanya nanti pindah madhab. Kalau saya sih nggak ngomongin pindah madhab Bapak Ibu, mana yang saya suka aja lah. Saya mau begini ya begini, ya begitu ya begitu gitu. Yang penting Bapak Ibu cara mengusapnya itu benar. Namanya aja mengusap Bapak Ibu. Ngusap itu berarti apa? Ada tangannya, ada bekas airnya, tidak harus basah, namanya ngusap. Berbeda dengan ghusala. Kalau ghusala wajib basah, kalau ngusap tidak harus basah.
Maka kalau ngusap di atas jilbab itu ya kan nggak harus basah. Nah ini kalau ada ibu-ibu di depan Ka'bah berwudu, jilbabnya dibuka, semuanya dibuka, pasti langsung dikasih jilbab sama orang Turki itu. Ya haji ya, dah haram, gitu. Haram hukumnya buka jilbab di depan Ka'bah kan gitu tak? Ya bolak-balik mungkin manasiknya kurang baik ya. Ini kan perlu dijelaskan rinci. Kalau depan Ka'bah ya jangan dibuka jilbabnya dong. Cukup diusap aja misalnya gitu. Itu cara mengusap sebagian kepalanya Bapak Ibu. Akhirnya nanti Bapak Ibu akan ketemu ajaran wudu yang benar dengan cara mengusap dengan varian-variannya gitu. Kalau saya sih ngikutin suasana hati Bapak Ibu, lagi pengen begini ya, tapi saya mungkin sudah hampir 5 tahun ini ya Bapak Ibu. Kalau wudu itu ya senangnya yang tadi itu. Padahal saya dulu mondok 10 tahun itu wudunya gini semua Bapak Ibu. Masuk Lipia karena ngajinya Kifatul Ahyar pada waktu itu. Cuman Kifatul Ahyar yang sudah ditahrij. Kan Lipia modelnya itu tuh, ngajinya fikih Syafi'iyah, cuman yang sudah ditahrij menurut versinya mereka kan itu tuh. Ya mau nggak mau saya ngikut itu. Loh ini kok Kifatul Ahyar kok isinya kok hadisnya Rawahu Muslim juga dan begini juga cara wudunya. Ternyata kan pilih-pilihan itu kan. Ya sudahlah. Akhirnya saya berubah dari tahun berapa berarti? Tahun 2000 ya Bapak ya. Saya di Lipia kan tahun 2000. Ya berarti udah 10 tahun itu saya berwudu begitu. Isti'abur ra'sy ya, kita ratakan gitu. Dan menurut saya ini ya, secara kenyamanan lebih menyegarkan, kira-kira begitu ya. Di samping ada aturannya dari Nabi, toh itu lebih menyegarkan buat saya, maka itu yang saya pilih. Nah kalau Bapak Ibu ya mau nggak mau milih yang mana, kan urusan madhab itu boleh beda-beda Bapak Ibu. Ngajinya boleh sama, tapi keluar dari majelis taklim kan boleh beda, enggak apa-apa. Sing penting ya masih ngaji kan, itu aja. Yang enggak boleh itu satu majelis kok berantem, itu aja yang enggak boleh. Sudahlah, kalau urusan beda kan boleh diakomodir oleh agama. Udah, selanjutnya wa arjulakum ilal ka'bain. Bolak-balik karena mengusap berarti memang tangannya harus terlibat. Disuruh mengusap kakinya Bapak Ibu sampai mata kaki. Mata kaki yang mana Bapak Ibu? Polok kalau kata orang Jawa itu. Polok yang mana Bapak Ibu? Ya polok. Ini loh Bapak Ibu. Ini namanya polok, ini polok namanya. Biasanya kalau maaf tukang main gaple, ininya poloknya gede banget. Nah, judinya misalnya kuat seminggu duduk, ini misalnya tebal gitu. Tapi kalau iya kapalan, tapi kalau dia ahli wirid ininya gede tapi karena ahli wirid kan gitu ya. Itu beda-beda aja. Bapak Ibu, saya pengen ngasih tahu Bapak Ibu ancaman dari Nabi urusan polok itu. Nabi pernah mengatakan begini, hati-hati ya, alaikum bil aqari, hati-hati dengan tumitmu. Jadi kalau ayatnya ngomongin polok, ini kan nggak disebut sama ayat Al-Quran Bapak. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi, hati-hati dengan tumitmu. Karena banyak umat Muhammad yang masuk neraka gara-gara tumitnya. Wah ngeri itu Bapak Ibu. Ini wudu urusannya neraka Bapak Ibu. Kalau tumitnya tidak basah. Ustadz itu gimana cara basahin tumit? Maaf sekali. Kan ada orang wudu modelnya males-malesan Bapak Ibu. Nyuci kakinya gini. Kalau begini kaki gimana? Oh dibasahin. Ini kayaknya bapaknya yang ngajarin juga. Ya bagus lah. Tapi kan artinya ada orang wudu nyuci kaki gitu. Benar tak? Kalau enggak kasih CCTV di situ, bapak nanti rekam tiap hari ada berapa yang wudu. Itu kan dipastikan bahwa tumitnya ini enggak akan kesentuh. Itu mau dibasuh selama apapun ini kering, tetap kering Bapak Ibu. Karena dia aliran airnya itu ke sampingnya, bukan bisa lurus ke pojokannya itu, tumit itu. Gitu aja. Nah, bolak-balik Bapak Ibu, kalau ngurusin tumitnya biar rapi kan kalau sambil duduk kan enak tau Bapak Ibu. Tuh, enak Bapak Ibu. Masuk buku tumit itu enak kalau sambil duduk. Maaf apalagi Bapak Ibu pemain bola gitu ya. Wah, itu kalau wudunya udah sempurna. Batu Bapak tendang juga pecah sama batunya itu. Karena dia sudah sering wudu. Kalau main bola, kalau main bulu tangkis,
ya lapangannya pada pecah gara-gara kena wudunya itu. Kalau goes ya pada patah itu apanya Bapak Ibu? Tempat ayuhnya itu, saking kuatnya kakinya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tolong dinikmati betul ya, Nabi Muhammad itu kan memberikan informasinya tumit menjadi kata penentu sebagai ciri umat Muhammad nanti di Yaumul Mahsyar. Ya Rasulullah, bagaimana caranya Anda membedakan ini umatmu sama tidak? Kan yang ditengok adalah kepala sama kakinya. Ada kuda semuanya warna hitam. Nanti umat saya itu ada kuda, tapi kudanya itu di dahinya ada tanda putihnya, sama di kaki pergelangannya ada tanda putih-putihnya. Kaki sama kepala yang putih-putih itu adalah min asari wudu'ihi. Bekas wudunya itu bercahaya. Kaki sama kepalanya kita. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah bisa berwudu sampai di membasuh kaki seperti itu, benar gitu ya. Ya bersucinya Bapak Ibu insya Allah benar menurut syariah. Lalu wa in kuntum junuban fattaharu, apabila kalian dalam kondisi junub maka bersucilah. Wa in kuntum marada au ala safarin au jaa ahadukum minkum au ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Lah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disakit dalam perjalanan atau habis buang hajat besar atau lamastumun nisa menyentuh wanita. Nah ini menyentuh yang diperdebatkan tafsirnya. Ada menyentuh dalam arti jima, ada yang menyentuh dalam arti tekstual, menyentuh haja. Itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Sehingga kalau Imam Syafi'i menerjemahkan, menafsirkan ayat ini adalah bersentuhan itu batal, alasannya karena beliau menerjemahkan ayat ini sebagai lamasa bermakna tekstual. Sementara gurunya beliau memaknai lamasa adalah jima. Memang perbedaannya di situ. Nah, kalau mau dibikin madhab yang nomor 5, keluar dari 4 madhab yang ada, lamasa kita terjemahkan dengan ya semua piranti ya yang mengantarkan orang untuk berjima maka membatalkan wudu, mungkin lebih tepat. Artinya apa? Kan kalau orang berkumpul dengan istrinya tidak mungkin nggak pakai nyentuh Bapak Ibu. Lo bener nggak Bapak Ibu? Kan para ulama sampai nyebut itu, orang kalau mau berkumpul itu kan harus pakai prolog pengantar, pakai muqaddimatul jima. Apa yang disebut? Ya lamasa. Ada anako, ada nyentuh-nyentuh, ada rangkulan, ada ciuman. Itu disebut dalam bahasa agama atau Bapak Ibu. Masa mau jima dia adem ayam aja, masa menyentuh kagak jadi, nyentuh kagak jadi, ya kagak jadi kumpul lah. Gitu. Jadi lamasa jadi perdebatan oleh para ulama. Akhirnya Bapak Ibu ya monggo kalau ngambil peristiwanya Nabi Muhammad waktu sholat malam terus sentuhan dengan Ibu Aisyah, tapi Nabi tetap sholat berarti tidak batal. Kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu tetap batal sama istrinya, sama suami sama istri begitu, berarti ngikutin Imam Syafi'i. Kan gitu toh. Istri saya tuh dulu Syafi'i banget Bapak Ibu, mulai dari nikah karena beliau kan lulusan At-Taqwa ya. Saya gotongin kitab, bacalah, kan bisa baca dia juga. Setelah baca, iya ya katanya gini. Tapi dia tetap kekeh, pokoknya batal kata guru saya, udah begitu. Akhirnya asal wudu saya pegang, capek pula dia itu. Wudu terus nggak jadi. Ya itu kuat seminggu. Akhirnya dia tobat ngikut saya. Udah nggak usah batal sekarang gitu. Itu namanya bercanda fikih Bapak Ibu ya. Ya datanya banyak gitu ya. Tinggal dipilih saja kok gitu. Nanti kan akhirnya ngikut-ngikut juga. Nah ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa tayamum itu Bapak Ibu adalah peristiwanya Ibu Aisyah, Ibu Khadijah ya, yang beliau itu ternyata toh punya kalung gede-gede Bapak Ibu. Dan kalungnya itu jatuh fi sokhra, jatuh di tanah gurun pasir. Dicari sama Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak ketemu. Tiba-tiba datang waktu azan. Bertayamumlah itu Ibu Aisyah, gitu. Akhirnya syariat tayamum berlaku buat kita. Nah, buat saya, buat bapak-bapak saya pesankan, memang istri kita wajib dibelikan kalung yang gede-gede, itu poin itu Bapak Ibu. Bahwa Nabi Muhammad itu ngasih kalung istrinya gede-gede. Kalau jadi suami nggak bisa beliin kalung,
ya tetap jadi suami aja sih, tapi nggak usah sombong-sombong gitu kira-kira. Ya ada suami sombongnya sundul langit itu, udah istrinya nggak ada kalungnya, mobilnya juga kagak ada, aneh-aneh aja. Pengennya nggur kawin sunah terus. Itu beliin kalung wajib, kalungnya aja nggak ada kok mau kawin aja gitu ya. Itu asbabul wurudnya ini. Nah, tayamum Bapak Ibu, ada lagi kasus yang nomor 2. Ada seorang sahabat Nabi habis berkumpul, tiba-tiba datang panggilan perang. Jadi dia dalam kondisi berkumpul, terus belum mandi sudah berperang, mati. Akhirnya apa kata Nabi? Dia ditayamumi saja. Dalam kondisi junub, ya ditayamumi saja, nggak usah dimandikan. Nah, tayamum itu Bapak Ibu bukan mandi debu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti musim kemarau, istrinya diajak berkumpul alasannya airnya nggak ada, ayat ini berlaku buat Bapak Ibu. Kan bisa tayamum. Pasti kan istrinya bertanya, tayamum itu bagaimana kalau junub? Ya nggak usah gulung-gulung di pasir, ya tayamum. Nawaitu ghusla li raf'il hadasi, ya toh, al akbari listibahatus shalah, kan gitu Bapak Ibu. Untuk diperbolehkan sholat saja kan? Tayamum lah. Ngambil debu, ngusapin ke muka, ya toh, ngambil debu lagi ke tangan, selesai, itulah mandi junubnya orang tayamum. Jadi tidak gulung-gulung di pasir kan Bapak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah memang tayamum ini kan dipraktekkan banget Bapak Ibu. Jadi kalau bahasanya saya biar agak detail Bapak Ibu ya, nanti kalau Bapak Ibu siapa tahu pergi ke Mekah, Bapak Ibu kalau tayamum itu, ini anggap aja saya di pesawat Bapak Ibu. Kan aturannya di depan ada kursi orang lain. Perdebatannya Bapak Ibu, kan kalau Imam Syafi'i itu boleh tayamum itu cuman ngambil sekali debu, itu untuk seluruh rukun tayamum, untuk wajah sama kedua tangan kita. Tetapi ulama yang lainnya itu harus baru. Ulama yang lain siapa? Abu Hanifah, Malik itu harus baru Bapak Ibu. Artinya baru itu habis dari sebelah sini debu sebelahnya itu. Jadi dia nggak bertumpuk. Atau bisa juga tempatnya satu tapi harus dibuang dulu. Apa namanya ya, disisir tanah baru lah ya. Tapi jangan kursinya tetangga kita pakai peso, kan nggak boleh. Ini kita ngomongin normal. Kalau ngomongin ini tanah, ini udah kita pakai, ada yang menyarankan pindah, ada yang menyarankan satu titik tapi diambil dulu tanah yang sudah mustakmal, kan gitu ya. Lah, kalau mengikuti Imam Syafi'i, akhirnya tayamumnya adalah sama seperti wudu Bapak Ibu. Termasuk sunnah membersihkan itu Bapak Ibu. Ini Imam Syafi'i tidak. Tapi Imam Ahmad iya, harus di tasaqahu, digebukin dulu lah ya. Ya akhirnya Bapak Ibu tayamum. Yang penting kan jalannya Bapak Ibu. Jalannya tangan itu. Sudah. Ngambil debu lagi baru tangan, yang kanan dulu Bapak Ibu, yang kanan. Ini perjalanannya seperti ini Bapak Ibu. Ini sampai siku, muter ke atas Bapak Ibu. Nah, baliknya ke sini. Akhirnya tidak ada yang mustakmal. Jadi kalau ngomongin mustakmal dalam tayamum, dalam wudu itu, ya relatif agak susah. Gimana caranya biar nggak ketemu, kan itu saja ya. Ini kan butuh cara. Nah, ternyata di pesawat itu banyak orang yang kalau disuruh tayamum masih ragu-ragu. Akhirnya ngambil air ke kamar mandi, ya wudu di tempat duduknya. Itu kan yang rusak Bapak. Kata ustadz saya boleh wudu di kursi. Ya kalau 450 orang wudu di kursi semua rak banjir ke pesawat Bapak. Ya haji kagak mati semua, iya kan gitu kan. Kan ini bukan urusan bodoh sama ini, sama pengertian. Ini urusan ilmu. Bolak-balik kalau nggak pakai ilmu salah aja ketemunya. Gitu. Ya itulah rukunnya tayamum. Jadi rukun tayamum cuma ada 3 Bapak Ibu. Ada niat, ada mashul wajhi sama kedua tangan. Selesai. Kaki tidak ada. Dan disarankan bahwa kakinya Bapak Ibu tidak boleh pakai telompah. Ya dicopot lah ya. Terus yang namanya tayamum itu hanya berlaku untuk sekali sholat wajib. Untuk 1000 sholat sunnah boleh, kan gitu. Kalau Bapak Ibu mau di pesawat sholatnya jamak, berarti tayamumnya berapa kali? 2 kali. Sholat wajib pertama, habis itu tayamum lagi, baru sholat wajib yang kedua gitu. Jadi tayamum tidak 1 kali pada waktu itu. Tayamumnya adalah 2 kali gitu. Lah, ayat selanjutnya apa Bapak? Setelah tayamum. Bapak Ibu pernah tayamum selama ini?
Pernah ya, minimal waktu naik pesawat toh. Betul. Semoga tayamumnya benar dan itu sudah dilakukan oleh kita gitu. Kemudian, nah ini urusan debu kan juga diperdebatkan nih Bapak Ibu. Ini debunya yang mana kan gitu. Kalau ayatnya kan pakai sa'id dan thayyiba. Sa'id itu artinya yang terbang dan bersih. Jadi debunya itu yang bisa berterbangan dan bersih. Ya memang kalau ngomongin gurun pasir rasional, kan debu di sana semuanya berterbangan, Pak. Saya berapa kali menyaksikan badai debu di Saudi itu. Waduh, serem, Pak. Itu debu semua itu. Masjidil Haram itu sempat jadi debu semuanya, cuman karena dia punya cleaning service yang alatnya canggih-canggih, Pak, ya. Penyedot debunya itu loh, gede-gede kan. Ceret itu pasukannya keluar habis. Badai debu keluar semua itu, Pak. Alat-alat itu kan ada di lantai basement paling bawah ya. Kumpul itu alat semua. Cepat sekali. Saya nggak kebayang itu kalau Masjidil Haram tuh ada di Indonesia. Waduh, cepat rusak kayaknya. Wong Indonesia itu punya alat aja nggak bersih, apalagi nggak punya alat. Ya untungnya Indonesia ngurusin Islamic Center aja belum beres-beres ya. Belum ngurusin Ka'bah. Alhamdulillah cepat bersih. Nah itu Sa'id dan Thayyibah itu bersih. Makanya lalu kalau Bapak Ibu bertayam di maaf ya mobil Metro Mini zaman itu Mikrolet saat ini 19 misalnya, itu kan Mikrolet Masya Allah Bapak Ibu udah nggak pernah dicuci, lewatannya pinggir jalan-jalan yang maaf ya mungkin kotorannya banyak, itu kan bukan Sa'id Thayyibah, itu debu yang kotor. Sah apa tidak buat tayamum? Ya kalau saran saya sih mendingan turun dari Mikrolet, istirahat di masjid aja, sholat ambil wudhu lebih baik daripada tayamum di Mikrolet. Saya sih tidak pernah. Nah, yang Sa'idun Thayyibah mungkin yang rasional ya di pesawat justru. Karena di pesawat itu kan jalurnya terbatas, debunya juga pasti bersih. Karena kalau main bandara itu debunya pasti bersih-bersih kan gitu ya. Memang nggak ada debunya ya. Itu pada orang yang tekstual bawa debu dari luar dibawa ke dalam pesawat. Ya kalau kali 300 orang bawa debu semua. Masalah lagi kan gitu. Bapak Ibu, terakhir sebagai semangatnya Bapak Ibu, ada 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali itu setelah membaca ayat ini, Ibnu Katsir itu nukil hadis-hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh 4 sahabat itu. Satu-satu beda-beda lah Bapak Ibu. Masing-masing ngomongin keutamaan wudu. Misalnya sahabat Ali mengatakan man tatahhara misla wudu'i hadza, man tawaddu'a misla wudu'i hadza dakhala al-jannah. Li'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau misla wudu'i. Siapa orang yang berwudu, kata Ali, sama dengan wuduku ini, maka dia masuk surga. Alasannya Ali, karena saya berwudu sama dengan yang saya lihat ketika Nabi SAW berwudu. Artinya riwayatnya itu Ali lihat langsung. Jadi jaminannya apa? Surga. Jadi kalau orang wudunya benar saja Bapak Ibu, itu sudah mendapatkan surga. Akhirnya Bapak Ibu ditanya, masih mau sholat apa enggak, itu aja. Kalau sudah masuk surga menurut saya sih enggak usah sholat lah Bapak Ibu. Atau bahasa Nabi ini pengen dibalik. Oh berarti wudu yang benar itu 90% belum mengerjakan sholat udah baik. Maka kalau Bapak Ibu mau bekerja kok berwudunya benar, Bapak Ibu bayangin aja itu pekerjaan nganterin ke surga banget gitu loh maksud saya. Jadi jangan sampai meremehkan wudu, karena wudu itu menjamin Bapak Ibu sampai surga kalau wudunya benar gitu. Nah ini kadang-kadang ada orang waktu kecil belum belajar wudu, setelah pensiun baru ngerti wudu karena ngeliatin orang lain atau karena kebiasaan, kan ini yang jadi masalah. 60 tahun dia sholat itu wudunya bagaimana, kan perlu ditanya itu. Giliran habis ngaji fikih seperti ini baru ngerti benernya, meninggal besok. Kan kasian banget tuh. Wah iya ya selama ini berarti saya salah. Dia baru mau dibenerin wudunya, meninggal. Akhirnya bener wudunya 2 kali. Bener waktu mau belajar sudah dapat 1, sama diwuduin sama tukang jenazah itu. Bener juga mungkin di wudunya. Makanya Bapak Ibu harusnya belajar wudu tuh dari awal. Saran saya kepada DKM, ngaji kitab Toharoh itu wajib. Bapak Ibu mau baca apa? Sahih Bukhari bab pertama itu Kitabul Iman. Tapi isinya apa? Babut Toharoh. Artinya Imam Bukhari pengen bilang apa itu? Bersuci itu bagian dari keimanan. Karena pintu masuknya semuanya pakai
wudu. Tawaf, sholat, semuanya pakai wudu. Baca Quran, semuanya pakai wudu. Kalau tidak ada wudunya ya tidak sah semua ibadah itu. Sunan yang 4, Bapak Ibu hampir sama itu, Imam Bukhari, Muslim, lalu sunan yang arba'ah itu bab pertamanya semuanya pakai bab wudu. Apalagi kitab fikih. Ada kitab fikih yang pertama pasti babut toharoh, mesti itu Bapak Ibu. Enggak ada kitab fikih yang ngomongin selain itu. Berarti apa? Ngomongin wudu sama wajibnya dengan Bapak Ibu ngomongin keimanan itu sendiri. Jadi jangan sampai orang rajin sholat tetapi wudunya belum dibicarakan. Jadi kalau sudah ngaji tazkiyatun nafas, harusnya syariahnya sudah selesai dulu Pak Ibu. Bab wudunya sudah selesai dari dulu. Baru ngaji tafsir, oke lah gitu. Tapi wudunya diajarkan dulu dengan benar gitu. Karena poin-poinnya ada di bersuci dulu lah Bapak Ibu. Nah ini yang nyangkut bersuci biasanya kan urusan darah kaum wanita juga. Nyangkutnya kan nanti haid, nifas, wilada, hadona, rodoah. Itu sudah dari awal diomongin. Jadi kalau ada suami ditanya darahnya istri kok nggak tahu, kan bahaya sekali Bapak Ibu. Akhirnya main cerai dalam kondisi haid dicerai. Kan gitu tuh Bapak Ibu. Padahal kan itu tidak diperbolehkan. Jadi fatal sekali kalau ada orang hidup tidak pakai toharoh. Jadi toharoh itu wajib dibicarakan, wajib dikaji, dan akhirnya akan mendapatkan kesempurnaan. Itu Bapak Ibu. Karena ngaji fikih ya harusnya ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada pertanyaan namanya bukan fikih. Jadi saya mau simpulkan sama Bapak Ibu, yang saya sampaikan adalah tataran literatur yang standar, terutama fikih muqarrin Bapak Ibu ya. Kayak Subulus Salam itu fikih muqarrin. Nailul Autor itu fikih muqarrin, Madzhab Al-Arba'ah Al-Jaziri juga fikih muqarrin. Jadi fikih-fikih muqarrin ini adalah fikih perbandingan madhab, yang satu dengan yang lainnya boleh berbeda-beda. Jadi kalau berbeda tidak harus marah, yang penting dia punya data apa, ngajinya apa, udah begitu aja. Karena kalau ngaji fikih nggak bisa berbeda, jangan ngaji fikih Bapak Ibu. Jadi ngaji parsial aja, ngaji saya sendiri untuk sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau sudah fikih mau ketemu orang banyak ya harus berbeda-beda. Karena tidak mungkin sama. Fikih itu memang perbedaan. Begitu Bapak Ibu ya. Pak Ketua Yayasan mau nanya apa? Assalamualaikum. Jumlahnya dalam arti seberapa jauh, kan ada yang cukup sekali baksonya, ada yang sekali ya. Tadi belum itu ya? Belum. Sebenarnya semua sunnah yang tadi saya sampaikan termasuk rukun itu cukup dengan marrotan wahidatan, satu kali saja. Tetapi sunnahnya itu 3 kali. Jadi kalau misalnya basuh muka gitu ya, itu cukup sekali. Kalau misalnya sudah isti'abul wajhi, sudah rata ke seluruh wajahnya, sekali sudah cukup. Tetapi kalau mau mengejar kesempurnaan ya 3 kali, itu sunnah. Nah Bapak Ibu, bagaimana kalau zada minas salas? Kalau membasuh mukanya, membasuh tangannya lebih dari 3 kali bagaimana? Sudah kena makruh itu. Misalnya 4, 5. Jadi kalau batasannya sekali, sunnahnya salah samara 3 kali, maka 4, 5 sudah ketemu makruh. Kenapa makruh? Karena sudah melewati batas kesempurnaan. Sekali saja sudah cukup, masa sampai 4 kali, 5 kali gitu. Jadi berwudu prinsipnya semuanya berlaku 1 kali. Tetapi sunnahnya adalah disuruh 3 kali untuk mengejar kesempurnaan itu. Ya kalau 3 kali mungkin belum boros airnya lah, belum. Cuman ya tadi Nabi Muhammad itu kalau menggunakan air kan sedikit ya, tidak pernah berlebih. Makanya banyak keran di masjid-masjid itu ada tulisannya, mari kita hemat air gitu ya. Karena hemat air bagian dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kenapa di Mekah itu Bapak Ibu tempat wudhu yang di depan pintu itu kan sekarang udah dibongkar Bapak Ibu. Karena mungkin kesalahannya ada di kerannya itu. Waktu itu ya yang warnanya putih kan kerannya gede banget tuh Bapak Ibu. Udah dihilangkan itu. Sekarang yang ada yang kembali ke awal, bawah. Yang kerannya kecil-kecil mencat sampai capek itu Bapak Ibu. Kan mencet gitu kan, kecil nggak? Diputar ya, putar kecil nggak? Itu kan sama dengan Istiqlal ya. Kayaknya produknya Jerman itu. Istiqlal kan juga begitu ya, masih sama. Jadi cukup 1 kali Pak. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Ya.
yang dibuka kamar mandi katakanlah ada toiletnya, ada tanah kemudian masalah masuk tali Pak, dari yang benar dari telapak ke situ atau dari situ ke telapak. Yang ketiga masalah pencampuran dari beberapa masalah talfik. salah satu Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kenapa ya kalau wudu di kamar mandi itu dimakruhkan banget? Karena di dalam kamar mandi itu kan fihi najasat, fihi qadarot, itu yang jadi masalah. Karena dalam kamar mandinya Bapak Ibu itu isinya najis dan banyak kotoran. Jadi kalau orang sudah berwudu kena kotoran ya otomatis kotor lagi. Maka Bapak Ibu disuruh berwudu di luar kamar mandi. Nah, biasanya Bapak akan bertanya begini, bagaimana kalau kamar mandinya sekat dua Ustadz? Ya tetap aja pintu utamanya satu. Itulah kamar mandi. Gitu? Jadi ya diupayakan di luar kamar mandi lah, untuk menghilangkan makruh-makruh itu. Di luar kamar mandi lebih baik. Kan nggak ada Ustadz, ya dibuat. Kalau nggak ada kan bisa dibuat ya. Terus yang nomor 2, mana yang benar Ustadz? Dari siku ke tangan atau dari tangan ke siku? Kalau wudunya sambil duduk Pak, itu pasti yang nyaman ya. Kalau uturannya benar, dua-duanya benar lah Pak. Karena kan ayatnya tidak ngarah ngasih kalimat yang pasti, kan cuman faksilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Ya basuh saja, cara basuhnya kan gitu ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan kriteria 2 riwayat itu, yang riwayatnya dari Qutni, ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari siku ke bawah. Yang dibicarakan tadi sebenarnya urusan lebih aja, itu yang lebih serius. Kalau lebih bagaimana? Saya meyakininya lebih sedikit nggak apa-apa. Jadi jangan ngomongin salah dalam konteks itu. Terus yang nomor 3, talfik ya. Talfik ini diperbolehkan dalam kondisi darurat sebenarnya. Dalam kondisi normal Bapak tidak boleh talfik. Kan tadi saya sampaikan kalau sedang ada di Mekah, daruratnya apa? Mau tawaf, yang semua orang berjubel lagi perempuan. Kalau Bapak Ibu tidak talfik ajaran, mestinya agak kerepotan itu. Tetap kekeh dengan Syafi'iyah, tidak membatalkan ketika sentuhan dengan ajnabiyah bighairi khail. Akhirnya kan baru jalan sekali kesentuh batal wudu lagi, nggak selesai nanti tawafnya. Ketemu menderita kan gitu. Maka disitulah boleh dilakukan talfik. Talfik itu kan sebenarnya adalah bukan memilih yang paling mudah, tetapi mengerjakan yang paling memungkinkan karena kondisinya. Begitu. Jadi kalau sholat dicampur aduk ya tidak boleh gitu. Saya sholatnya rukuknya ngikut si A, wudunya si B, ya tidak boleh. Jadi ada memilih, tapi yang terbaik dalam kondisi terpaksa, itu namanya talfik. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya dan tetap istiqomah berdoanya Bapak Ibu ya. Semoga diberikan kesehatan, kesanggupan serta kemampuan untuk menyelesaikan siam dan qiyam kita 1442 Hijriah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.